semua, perkenalkan nama saya Neris Mohmi, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jaringan semantik dan skrip. Dengan pokok pembahasan, yaitu model memori jangka panjang, berupa jaringan semantik, frames, dan skrip. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu jaringan semantik. Jaringan semantik merupakan gambaran pengetahuan grafis yang menunjukkan hubungan antar berbagai objek. Jaringan semantik terdiri dari lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi tentang objek-objek tersebut. Objek di sini berupa benda atau peristiwa. Model jaringan semantik yaitu turunan, yaitu simpul akan membawa sifat induknya. Yang kedua, ada hubungan yang jelas antar bit informasi. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan sifat turunan. Yang keempat, jika masalah bersifat umum, maka hanya memerlukan sedikit rincian. Tetapi jika ternyata yang diingat itu banyak, maka hal-hal lain akan diingatkan. Yang kelima, jaringan semantik ini disajikan dalam bentuk graf berarah. Contoh jaringan semantik. Contohnya informasi mengenai ADI sebagai node induk. Dari ADI atau node, berbagai informasi bisa diingat dalam memori jangka panjang. Nah, salah satu kelebihan dari jaringan semantik adalah bisa mewariskan. Sebagai contoh, pada gambar di atas, ada garis yang menghubungkan antara Adi dengan laki-laki dan laki-laki makhluk hidup. Sehingga apabila ada pertanyaan apakah Adi makhluk hidup, maka kita bisa menurut garis dari makhluk hidup, kemudian ke laki-laki, dan akhirnya ke Adi, sehingga terbukti bahwa Adi adalah makhluk hidup. Jaringan semantik ini selalu tergantung pada jenis masalahnya yang akan dipecahkan. Jika masalah itu bersifat umum, maka hanya memerlukan sedikit rincian. Namun jika ternyata masalah itu banyak, melibatkan hal-hal lain, maka di dalam jaringan awalnya diperlukan penjelasan yang lebih rinci lagi. Contohnya pada gambar di bawah ini, menunjukkan rincian dari node awal Adi. Apabila Adi hendak pergi ke berbagai tempat, node Adi dihubungkan dengan node baru, yaitu pergi. Adi pergi ke sekolah, ke gereja, ke toko, ke kebun binatang, ke sawah, dan lain-lain. Yang kedua, frame. Frame merupakan kumpulan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, peristiwa, lokasi, situasi, dan lain-lain. Frame memiliki slot yang menggambarkan rincian, atribut, dan karakteristik objek. Frame biasanya digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan yang didasarkan pada karakteristik yang sudah dikenal, yang merupakan pengalaman-pengalaman. Dengan menggunakan frame, sangatlah mudah untuk membuat invensi objek, peristiwa, atau situasi baru, karena frame menyediakan basis pengetahuan yang ditarik dari pengalaman. Mode frame yaitu frame atau kerangka atau bingkai. Informasi diorganisasikan dalam struktur data. Slot dalam struktur diberi nilai dengan nilai-nilai tertentu untuk data yang diperlukan. Contoh frame antara lain, pada gambar tersebut menunjukkan alat-alat transportasi. Frame tersebut memiliki 3 slot, yaitu alat-alat transportasi di udara, di darat, dan di laut. Ada beberapa slot yang bernilai tepat dan ada pula tidak tepat atau prosedural. Slot yang bernilai tepat misalkan jumlah roda pada sedan 4. Jenis slot bisa ditambahkan pada aturan IV, misalnya informasi tentang kecepatan perjalanan, pengisian tangki bahan bakar, atau pemakaian bahan bakar tiap camp.
Yang ketiga, naskah, skrip. Skrip adalah skema representasi pengetahuan yang sama dengan frame, yaitu mempresentasikan pengetahuan berdasarkan karakteristik yang sudah dikenal sebagai pengalaman-pengalaman. Perbedaannya, frame menggambarkan objek, sedangkan skrip menggambarkan urutan peristiwa. Dalam menggambarkan urutan peristiwa, skrip menggunakan slot yang berisi informasi tentang orang, objek, dan tindakan-tindakan yang terjadi dalam suatu peristiwa. Elemen-elemen skrip meliputi yang pertama, kondisi input, yaitu kondisi yang harus dipenuhi sebelum terjadi atau berlaku suatu peristiwa dalam skrip. Yang kedua, track, yaitu variasi yang mungkin terjadi dalam suatu skrip. Yang ketiga, prop, yaitu versi objek-objek pendukung yang digunakan selama peristiwa terjadi. Yang keempat, scene, yaitu adegan yang dimainkan yang menjadi bagian dari suatu peristiwa. Yang kelima, role, yaitu peran yang dimainkan oleh seseorang dalam peristiwa. Dan yang keenam, hasil, yaitu berupa kondisi yang ada setelah urutan peristiwa dalam skrip terjadi. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh skrip kejadian tentang penyewaan film di rental film. Yang pertama, jalur atau track, yaitu menyewa film. Yang kedua, role atau peran, yaitu calon penyewa, dan penjaga rental. Yang ketiga, prop atau pendukung, yaitu kartu rental, uang DVD, VCD, pulpen, formulir pendaftaran. Yang kemudian, kondisi input, yaitu penyewaan terdaftar untuk menyewa film. Nah, adegan pertamanya, calon penyewa atau penyewa datang ke tempat rental film. Yang pertama, calon penyewa atau penyewa telah menyiapkan uang untuk sewa. Kemudian penyewa rental mempersilahkan masuk. Setelah itu, penjaga rental memberi salam hangat kepada calon penyewa atau penyewa. Adegan keduanya, calon penyewa mendaftar menjadi anggota. Yang pertama, penjaga rental menjelaskan prosedur penyewaan film. Yang kedua, penjaga rental memberikan formulir pendaftaran. Yang ketiga, calon penyewa menunjukkan KTP. Yang keempat, calon penyewa mengisi formulir pendaftaran. Kemudian, penjaga rental memberikan kartu rental. Nah, adegan yang ketiga, penyewa memilih film, yaitu yang pertama, penyewa memilih film dalam bentuk DVD, kemudian penyewa memilih film dalam bentuk VCD, dan penyewa memilih film dalam berbagai genre atau action, drama, komedi, atau horor. Nah, kita masuk pada adegan yang keempat, yaitu penyewa membayar uang sewa, yaitu penyewa menunjukkan film yang dipinjamkan. Kemudian penyewa rental memberikan tempat atau bungkus untuk film. Setelah itu, penyewa membayar uang sewa dan penjaga rental memberikan tanda bukti penyewaan. Adegan kelima, penyewa kembali ke rumah. Penyewa kembali ke rumah, yang pertama, penyewa meninggalkan tempat rental. Yang kedua, penyewa menonton film. Yang ketiga, penyewa akan kembali ke tempat rental untuk mengembalikan film yang dipinjamkan. Dan hasilnya, penyewa merasa senang terhadap film yang ditonton, kemudian penyewa merasa kecewa terhadap film yang ditonton, dan penyewa tertawa karena mungkin film yang ditonton adalah film komedi. Dan terakhir, penyewa merasa sedih terhadap film yang ditonton oleh penyewa. Nah, demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.